Ya, kembali lagi di iNews Today. Wah, ini selanjutnya informasi yang menggegerkan masyarakat Banten, Ila. Ada seorang kepala desa di Serang, Banten yang tewas akibat disuntik cairan mematikan oleh mantri. Aduh, kok serem sekali ya. Ini pelaku menyerang korban dengan jarum suntik saat keduanya ini lagi berkelahi. Seorang kepala desa di Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten tewas setelah diduga disuntik mati oleh mantri yang bekerja di rumah sakit. Kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dan sempat terjadi adu mulut di antara mereka. Tak lama kemudian pelaku pun menusukkan jarum suntik berisi cairan ke punggung korban. Korban sempat dilarikan ke RSUD Banten oleh warga, namun nyawanya tidak tertolong. Tim forensik RSUD Banten bersama dengan Satreskrim Polresta Serang hingga kini masih melakukan otopsi terhadap jenazah korban untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Istri korban, ada sepupunya juga, ada tetangga yang melihat, yang melerai juga, ada masyarakat udah di situ. Tadi menurut informasi terjadi baku hantam atau di gimana tadi? Cuma cekcok mulut sih sebenarnya, tapi dia udah menyiapkan sesuatu yang mau dimasukkan ke tubuh abang saya ini. Belum diketahui pasti motif pelaku menyerang korban dengan menggunakan jarum suntik. Hingga kini tim Satreskrim Polresta Serang masih melakukan penyelidikan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Baik, ini selanjutnya informasi dari ranah kriminal ya pemirsa. Ada 21 siswi sekolah dasar di Lampung Selatan yang menjadi korban pencabulan seorang fotografer. Ya, aksi bejat ini dilakukan oleh pelaku saat sesi pemotretan foto ijazah di ruang kelas. Iwe, warga Natar, Lampung Selatan hanya tertunduk lesu saat digelandang aparat kepolisian sektor Natar, Lampung Selatan. Pria bekerja sebagai fotografer terpaksa berurusan dengan polisi lantaran telah mencabuli 21 siswi sekolah dasar. Aksi pencabulan dilakukan saat sesi pemotretan di ruang kelas sekolah. Pelaku meminta ruangan tertutup kepada pihak sekolah dan juga meminta untuk memisahkan sesi pemotretan antara siswa dan siswi. Modus pelaku berpura-pura merapikan pakaian korban. Aksinya terbongkar setelah salah seorang korban menceritakan perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Tak terima dengan perlakuan pelaku, orang tua korban pun melaporkan kejadian ke polisi. Pelaku atau tersangka ini menyampaikan kepada pihak sekolah bahwasanya yang bersangkutan menghendaki suatu ruangan yang tertutup. Akhirnya pihak sekolah memindahkan ke suatu ruangan tertutup dengan semula rencana outdoor. Akan tetapi si tersangka pun menolak juga karena dia butuh ruangan yang benar-benar tertutup dan privasi. Ya, ternyata di situ adalah suatu modus dari perbuatan yang akan dia lakukan. Di situ nampak mens rea atau niatan untuk melakukan dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Berapa orang sih korban dan? Untuk korban sampai saat ini masih 21 orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Natar dan dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aduh, ini serem sekali ya. Kok bisa gitu ya. Dan ini mungkin, sudah direncanakan ya nampaknya. Betul, ya, Ila. Ini mungkin nantinya pihak sekolah kemudian juga orang tua harus sering begitu mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kita harus beraksi atau kita bereaksi kalau ada hal-hal seperti itu gitu ya. Iya, jadi kayak mungkin semacam jangan mau untuk diminta untuk melepaskan baju atau apa. Nah, itu yang mungkin harus ditekankan begitu. pendidikan seksual sejak dini tapi sesuai porsinya yang mampu diserap oleh anak-anak pada usia tersebut. Iya. Kita ke informasi selanjutnya, ini akibat kesal utang belum terbayarkan, seorang wanita hamil di Medan, Sumatera Utara tega membayar preman untuk membunuh temannya. Ya, detik-detik korban diseret dan dianiaya secara brutal. Para pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV saat Heri Capri Sihombing dianiaya oleh sejumlah orang yang menyeretnya keluar dari dalam rumah. Korban yang berusaha melawan tidak berdaya usai mendapat pukulan dan tendangan bertubi-tubi dari pelaku. Istri korban yang berusaha membantu tidak luput dari penganiayaan brutal tersebut. Korban yang terluka parah di kepala meninggal dunia setelah dirawat intensif 2 hari di rumah sakit.
Insiden pada Desember 2022 lalu yang rekaman CCTV-nya viral di media sosial ini akhirnya diungkap oleh Polrestabes Medan. 2 pelaku pengeroyokan bernama Suheri Azhar dan Muhammad Rizky ditangkap. Polisi juga menangkap otak pengeroyokan ini yang ternyata seorang wanita muda bernama Jihan yang kini tengah hamil. Penganiayaan ini bermotif utang piutang. Pelaku Jihan kesal lantaran korban Heri Capri tidak membayar utang 2 juta rupiah. Ia pun menyuruh preman untuk menganiaya korban. Permasalahan utang piutang antara tersangka atas nama Jihan. Jadi korban ini ada menggunakan uang tersangka atas nama Jihan, tidak dikembalikan, kemudian Jihan menghubungi 5 orang tersangka lainnya yang kemudian dilakukan penjemputan terhadap korban seperti yang terlihat di video yang beredar. Jadi di sana dia sempat dipukul oleh beberapa orang. Polisi masih memburu pelaku pengeroyokan lainnya, sementara ketiga pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Ketiganya dijerat pasal tentang penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Selanjutnya dari Wonogiri, Jawa Tengah, seorang guru SD dibekuk polisi lantaran menghamili siswi SMP. Ya, dalam aksinya ini pelaku mengiming-imingi korban dengan uang beserta ponsel. KT, 38 tahun, seorang guru SD diringkus aparat Polres Wonogiri, Jawa Tengah. Ia ditangkap lantaran tengah menghamili MJ, seorang siswi SMP yang masih di bawah umur. Untuk melancarkan aksinya, pelaku merayu dan menjanjikan sejumlah uang serta ponsel. Perbuatan bejat pelaku terungkap setelah korban menceritakan kejadian kepada keluarganya usai korban meninggalkan rumah tanpa pamit. Tak terima dengan perlakuan pelaku, keluarga melaporkan kejadian ke polisi. Polisi pun langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku di sebuah indekos di wilayah Wonogiri. Menurut keterangan dari kos lala ini, anak ini sudah dibawa oleh pelaku atau KT tadi. Nah itulah setelah diketahui anak ini ditetapkan, kemudian ditanya, setelah ditanya, kemudian anak ini tidak mengaku pertama. Kemudian setelah itu ditanya baru lagi kalau dia pernah hubungan dengan si pelaku. Mulai sejak bulan Januari sampai kemarin. Nah, setelah itu ternyata dia sudah hamil sekitar 1 bulan. Waktu di kos itu anaknya mau itu karena saya mau mengasih, yaitu sejumlah uang. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun serta denda 5 miliar rupiah. Ya, pemirsa, itu dia tadi informasinya agak membuat kita terkejut begitu, serem ya. Mungkin itu dia tadi pendidikan usia dini, pendidikan seks usia dini ini harus kita tekankan lagi bagaimana kita mengajarkannya begitu ya. Bagaimana perempuan pada usia tersebut, remaja bisa lebih aware, bisa lebih menghargai ya tubuhnya sendiri. Betul. Agar ya diiming-imingi jangan handphone. Mau gitu ya diiming-imingi. Jangan mau. Oke. Baik, kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan melihat yang sedang viral, yaitu ada maling terjepit pintu rumah. Ini terjepit pintu rumahnya, kabarnya lumayan lama sampai 5 jam. Sesaat lagi di iNews Today.